Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Trizaki Rahmadina dengan NIM 07 Saya Olivia Agustin dengan NIM 024. akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Katuk terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas dengan mata kuliah Evidence dan Praktik Kebidanan, dosen pengampu Ibu Khalila Lubis, SST, MKop, yang akan dibacakan oleh Olip. Kepada Olip, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Katuk terhadap Produksi ASI pada Ibu Nifas. Menyusui adalah proses pemberian ASI kepada bayi dengan ASI dari payudara ibu sejak bayi dilahirkan dan minimal 6 bulan sampai 2 tahun atau lebih. Menurut WHO, ibu hamil dan ibu nifas harus mengetahui manfaat dari ASI, terutama karena ASI memberikan nutrisi terbaik bagi bayi dan melindungi dari penyakit. Berdasarkan Renstra tahun 2016, target nasional pemberian ASI eksklusif sebesar 80% belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun katuk terhadap produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Suli. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pre-eksperimental design dengan one group pretest. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pemberian rebusan daun katuk terhadap produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Suli dengan nilai P sama dengan 0,000 atau P kurang dari 0,05. Selanjutnya, hasil penelitian. Terdapat pengaruh pemberian rebusan daun katuk terhadap produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Suli yang dilihat dari pengukuran yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian rebusan dengan daun katuk. Pemberian makanan atau minuman selain ASI secara dini, seperti pemberian susu formula, akan menunjukkan status gizi bayi yang kurang. Hal tersebut berdampak terhadap kesehatan bayi, diantaranya adalah gangguan pencernaan seperti diare, sulit BAB, muntah, serta bayi akan mengalami gangguan menyusui. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar produksi ASI biasanya menggunakan pengobatan secara farmakologi atau non-farmakologi. Pengobatan farmakologi pada produksi ASI harus sesuai anjuran dan resep dokter. Karena adanya efek samping antara lain diare, lelah, letih, rasa ngantuk, mulut kering, dan sakit kepala. Pengobatan nonformal terdiri dari pijat oksitosin, perawatan payudara, dan salah satu yang dapat dilakukan untuk memperlancar produksi ASI pada ibu nifas adalah dengan mengonsumsi rebusan dan ekstra daun katuk. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati bahwa salah satu manfaat dari daun katuk adalah memperlancar ASI. Selanjutnya, setelah dilakukan uji statistik dengan uji will Baca dulu pembahasannya, ini pembahasan gitu. suka di HP lah, Nanti kan bisa. Mana dia aja. ini aja lah, enggak kelihatan dong. Kelihatannya dari mana tadi? Di Nah, sini. Terhatilah. Selanjutnya pembahasan. Setelah dilakukan uji statistik dengan uji Wilcoxon-Signet Rank, tes dari pengaruh pemberian rebusan daun katuk diperoleh nilai signifikan atau nilai P sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05 yang berarti HO ditolak sehingga disimpulkan terdapat pengaruh pemberian rebusan daun katuk terhadap produksi ASI pada ibu nifas dan C. Kemudian tanin, saponin, dan alkaloid papaverin, kandungan alkaloid dan sterol dari daun katuk dapat meningkatkan produksi ASI menjadi lebih banyak karena dapat meningkatkan metabolisme glukosa untuk sintesis laktosa, sehingga produksi ASI meningkat. Dalam Australian Dietary Guidelines, menyarankan untuk konsumsi sayuran hijau salah satunya katuk sebagai makanan yang menyehatkan untuk ibu menyusui. Sauropus androgynus atau daun katuk secara tradisional dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI selama menyusui. Susan Soka Herlina Alam, Novalia Benjamin, Tanwe Agustina 2010 dengan memberikan sebanyak 100 gram direbus dengan air
300 cc dikonsumsi setiap hari selama 7 hari. Kemudian dapat memperlancar ASI sampai 93,8%. Selain itu, Julia Stutt dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberian ekstrak daun katuk pada kelompok ibu melahirkan dan menyusui dengan dosis 3 kali 300 mg per hari selama 15 hari mulai dari hari ketiga setelah melahirkan dapat meningkatkan produksi ASI 50,7% lebih banyak dibandingkan dengan ibu melahirkan dan menyusui bayinya. Tidak diberikan ekstrak daun katuk. Dari hasil observasi yang dilakukan, maka diketahui bahwa setelah meminum air rebusan daun katuk, produksi ASI mereka menjadi meningkat. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hal inilah yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi ASI yang baik, yang tidak ada efek sampingnya kepada bayi. Maka sebab itu, ibu menyusui diharapkan dapat mengkonsumsi rebusan air daun katuk agar anak yang disusuinya bisa mendapatkan nutrisi yang baik dan berguna bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Selanjutnya ada patient value, yaitu nilai pasien dari penelitian ini adalah peningkatan produksi ASI pada ibu nifas dan ibu menyusui melalui konsumsi rebusan daun katuk. Studi ini memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang meningkatkan produksi ASI mereka melalui cara alami dan nutrisi yang kaya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi tentang karakteristik responden seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan usia bayi mereka, yang dapat membantu dalam memahami konteks populasi yang terlibat dalam penelitian ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari yang kami paparkan tadi, dapat berpengaruh dalam pemberian rebus daun katuk terhadap produksi ASI pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Suli yang dilihat dari pengukuran yang dilakukan sebelum sudah pemberian rebusan daun katuk terjadi peningkatan produksi ASI. Presentasi dari kami, kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.